Kini kita mendapat sebuah kabar yang sangat mengembirakan, yang sangat fantastis, yang sangat fenomenal. Karena sudah lama Munarman ini dirindukan oleh rakyat Indonesia untuk segera dipenjarakan. Banyak orang yang pesimis karena seberapa busuk bacotan dari Munarman ini. Hukum ini seolah tak berkutik, tak berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin pol semakin asik. Puji syukur, alhamdulillah, setelah kemarin kita diberikan kabar buruk wafatnya 53 awak kapal selam di dalam KRI Nanggana 402. Kini kita mendapat sebuah kabar yang sangat mengembirakan, yang sangat fantastis, yang sangat fenomenal. Karena sudah lama Munarman ini dirindukan oleh rakyat Indonesia untuk segera dipenjarakan. Banyak orang yang pesimis karena seberapa busuk bacotan dari Munarman ini. Hukum ini seolah tak berkutik, tak berdaya. Tapi kini hukum ternyata benar-benar ada. Kepolisian berani menangkap salah satu gembong teroris yang sudah berafiliasi dengan ISIS. Ini merupakan hadiah Ramadan. Ini merupakan kado Ramadan yang terindah. Mudah-mudahan Pak Polisi bisa menangkap seluruh jaringannya, seluruh orang yang sudah berbaiat kepada FPI, kepada ISIS. Karena ternyata benar bro, bahwa FPI ini memang udangnya teroris. Rizik Syihab teroris, ya apa boleh buat. Karena mereka ini berbahaya, mau tidak mau harus kita hancurkan, harus kita musnahkan dari bumi Indonesia. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, coba kalian bayangkan bro, kalau para pengacau yang tukang bikin ribet, tukang bikin ribut, teroris rasa oposisi, oposisi rasa teroris, khususnya HTI, FPI, ini tidak dibubarkan. Lalu Rizik Syihab dan Munarmannya ini tidak ditangkap. Lalu Sugiknur, Maher ini tidak ditangkap. Insya Allah bro, insya Allah negara Indonesia ini akan terus dibuat ribet, akan terus dibuat ribut, akan terus dikacaukan, yang akan berujung negara ini terpecah belah. Ada yang pro pemerintah, ada yang pro para pembenci pemerintah. Sebetulnya kalau mau jujur, sebuah negara yang ada di Timur Tengah sana, kehancurannya, terjadi perang saudaranya, itu disebabkan karena negara mereka terpecah menjadi dua kubu. Kubu pendukung pemerintah dan kubu pembenci pemerintah.
pembenci pemerintah ini disebut pemberontak. Dan bendera yang mereka kibarkan, bendera yang pemberontak kibarkan di Timur Tengah sana sama persis dengan bendera yang dikibarkan di NKRI kemarin-kemarin. Benderanya Aliwa Aroya, bendera yang hitam putih itu, Mas Bro. Bendera yang hitam putih itu, yang sudah membawa Suriah hancur lebur, yang sudah membawa Libya hancur lebur, yang sudah membawa Yaman hancur lebur, dan yang sudah membawa Irak hancur lebur. Beruntung kita punya medsos, beruntung kita punya Facebook, beruntung kita punya Instagram, TikTok, beruntung kita punya YouTube, sehingga siapapun bisa bicara, siapapun bisa ngomong. Dan alhamdulillah Indonesia ini memang negara demokrasi. Siapapun boleh ngomong asal tidak melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya medsos ini, maka bermunculanlah orang-orang yang tergerak hatinya untuk menyelamatkan Pancasila, untuk menyelamatkan UUD 1945, untuk menyelamatkan Merah Putih, untuk menyelamatkan kebinekaan nasionalisme, untuk menyelamatkan warisan negeri yang kaya dan indah ini, yang diwariskan oleh para pahlawan dan the founding father kita. Maka bermunculanlah orang-orang seperti Denny Siregar, lalu Mbak Pera, Dewi Tanjung, KBN Nusantara, Gus AA, Gus Arya, Gus Miftah, Gus Muafiq, Islam Nusantara. Mereka bersatu padu melawan para pemberontak negara ini, melawan para perusuh, tukang bikin ribet dan tukang bikin ribut. Banyak tersadarkan rakyat Indonesia yang sudah tercuci otak oleh mereka karena fanatisme agama. Bayangkan bro, kita menyaksikan dengan sangat jelas sekali digulingkan Ahok tahun 2017 dengan sangat-sangat biadab hanya karena isu agama. Isu agama yang memang dibuat-buat supaya Ahok terkesan berbuat, maka diturunkanlah anjing-anjing politik untuk menggonggong, bikin demo berjilid-jilid, menekan pemerintah, menekan hukum yang ada di Indonesia, sehingga tertekan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat itu Pancasila sudah di ujung tanduk, tetapi kita mencoba mengalah untuk beberapa saat, lalu melakukan serangan balik, dan hasilnya kita Indonesia menang. Wa qul ja'al haqqu bil batili wa zahaqa innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya bro, kemenangan itu, kebaikan itu, kebenaran itu pasti muncul, dan kebatilan itu pasti lenyap. Sesungguhnya kebatilan memang akan benar-benar musnah, lenyap di bumi Indonesia. Dan kalian saat ini sedang menyaksikan mereka, orang-orang batil, orang-orang jahat yang selama bertahun-tahun mencoba menghancurkan Pancasila, menghancurkan negara ini dengan isu agama, kini hancur lebur, pelan tapi pasti. Mudah-mudahan kita semua, rakyat Indonesia, yang mulai tersadarkan, terus tidak henti-hentinya mendukung para pahlawan penjaga NKRI di medsos ini, terus dan terus tiada henti, karena perjuangan belum usai. Kita patut bersyukur Rizik Syihab di penjara, sekarang Munarman di penjara. Nah sekarang kalau misalkan kepala-kepalanya ini sudah pada ditangkap, saya yakin para pendukungnya akan kocar kacir bro.
akan kocar-kacir. Dari dulu saya katakan, untuk menghancurkan mereka ini mudah, sangat-sangat mudah, karena mereka ini adalah para pelanggar hukum. Maka salah satu cara untuk menghancurkan mereka, ya tegakkan hukum. Dan kita patut berbangga punya TNI Polri, sehingga kehancuran mereka ini tinggal menunggu waktu saja. Saya nggak kebayang kalau mereka ini tidak dihancurkan. Kalau TNI Polri nggak gambling, 2024 kita akan menyaksikan pertarungan presiden yang lebih mengerikan daripada pertarungan pilkada di 2017 kemarin. Dan saya ingatkan kepada rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, ingat, Anies Baswedan, ingat, Anies Baswedan, kita sudah tahu dia akan mencalonkan diri di 2024. Manusia tembok yang tidak punya rasa malu dan rasa takut, naik dengan kejahatan, menjabat pun banyak berbuat jahat, menguras duit rakyat hanya untuk proyek, lalu bagi hasil dari proyek itu dia kumpulkan hanya untuk pilpres, menyuap, membeli suara rakyat Indonesia. Dia ini licik, bro. Dia ini munafik. Jangan pernah biarkan orang licik ini, orang munafik ini menjabat jadi presiden. Cukup Jakarta hancur lebur di tangan Anies Baswedan. Indonesia jangan. Masih banyak orang yang lebih baik dan lebih pantas untuk menduduki jabatan presiden. Jangan pernah bajingan disuruh menjabat atau mencalonkan, bahkan terpilih di 2024 nanti. Jangan suruh penjahat mencalonkan, bahkan terpilih di 2024 nanti. Ala laknatullah ala dhalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Pemimpin yang jahatnya Allah laknat. Kita pun yang memilihnya pasti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Anies Baswedan ini adalah gubernur yang didukung oleh teroris dan yang memelihara teroris, membiayai teroris. Anies Baswedan ini didukung oleh EPI dan membiayai EPI. Dan Anda tahu EPI sekarang terlibat teroris. Dengan ditangkapnya Munarman, dengan ditangkapnya Habib Rizik, semuanya terkuak bahwa EPI ini teroris dan berbaiat kepada ISIS bukanlah isapan jempol, tapi ini benar-benar kenyataan. Demi Indonesia 2024 kita hancurkan Anies Baswedan dan partai-partai pendukung teroris. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.